Jujur tolong disampaikan kepada kami, berapa sih kuota haji reguler yang terpakai sesungguhnya? Orang puluhan tahun antri, Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kota, dosa kita, Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kota, dosa kita, Pak. Puluhan tahun orang antri, Pak, reguler itu. Seperak, 2 perak, 10.000, 5.000 dikumpulkan, menabung untuk bisa berangkat. Ada kuota, kita tidak memberikan kepada mereka. Itu yang saya katakan tadi, Pak. Itu hak haji reguler, Pak, yang sudah puluhan tahun menunggu. Bapak, masa Bapak ambil? Tega betul kita, tega betul kita. Puluhan tahun mereka menunggu, Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji. Saya nggak ikut-ikutan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam limpahan rahmat Allah dan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedang ramai diperbincangkan, bahkan sudah sampai di DPR, ada dugaan kasus korupsi di pihak Kementerian Agama, teman-teman. Di sini dikatakan diduga dana pengadaan gelang untuk jamaah haji dikorupsi, teman-teman ya. Coba kita dengarkan bagaimana respon pihak DPR RI saat mengadakan rapat dan pihak terkait, yaitu Kementerian Agama. Berikut ini, teman-teman. Ini namanya gelang haji. Gelang haji. Ini produk tempat lahir saya. Adanya gelang haji dan logam ini, ya, itu karena jamaah waktu itu ada korban bakaran Mina, identitasnya tidak ada pada waktu itu. Sehingga putuslah dan nama pemerintah membuat, karena tentara Amerika yang ada di Vietnam kalah hanya membawa gelang identitas, di sini dibuat seperti ini. Dulu ini yang buat itu, Pak, ketua yayasan saya, Sultan Agung. Sultan Agung. Dikasih proyek oleh Kementerian Agama pada waktu itu. Ya. Sekarang sudah kemana-mana. Sama arsiklikuanya. Harganya, Pak, di sini saya lihat, Pak Dijen bantah ucapan saya di sosial media. Ini 30.000 sama glasirnya 5.000, Pak. Glasirnya Saya kemarin 35.000. panggil itu yang buat gelang haji yang dia ngerjakan dari proyek. Kamu dapat berapa? 221.000. Berapa, Pak? 1,2 miliar. Pak. Astagfirullah. Ya. Dia suruh ngasih 200.000 pada yang pemenang tender pasti. Sepegang 1 miliar. 1 miliar kamu ini hanya untuk buat apa? Enggak, Pak. Saya masih di embarkasi sana. 1 miliar, Pak. Ini mohon dikoreksi. Ini tendernya vendornya siapa? Vendornya orang pemenang sendiri atau siapa? Kalau saya hitung 35.000 kali 221.000, 7 miliar, Pak. 7 miliar. Allahu Ini Akbar. soal kecil, tapi tadi saya sampaikan, saya ini pengusaha, dari kecil saya hitung. Ya. Harganya ini Harganya? di sana 5.000 lah. Anda Allahu kita hitung Akbar. aja, 1 miliar ya dibagi ya 221.000. Berapa itu? Ini, Pak. Ini bahannya ya. Ini ya ada barang Indonesia, ini lem merah putih, ini ada cuma. Ini semua, Pak, saya tahu, Pak. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Harga yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Agama, satu gelang itu dengan biaya 35.000, teman-teman. Sementara dibayarkan di pihak pengadaan ataupun yang pemenang tender tersebut, yang pembuat itu cuma 5.000. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Jadi satu gelang itu total biayanya sekitar 35.000, teman-teman, satu gelang. Dan sedangkan dibayarkan ke pihak pembuatnya ataupun ke pabriknya seperti itu cuma 5.000. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Luar biasa. Tentunya kita apresiasi kepada para dewan kita, para DPR RI kita yang sedang membongkar kasus ini. Kita berikan semangat kepada mereka dan kita sokong terus, teman-teman. Dan ada satu video lagi, teman-teman. Dikatakan bahwa pihak Kementerian Agama katanya diduga sedang bagi-bagi jatah ataupun bagi-bagi kuota haji plus, teman-teman. Sementara banyak jamaah haji yang sudah menunggu antrian berpuluh-puluh tahun tetapi tidak diberangkatkan. Coba kita dengarkan video berikut ini, teman-teman.
Saya membaca laporan Bapak di halaman 2. Jumlah kuotanya Haji Plus itu 27.680. Oh, Haji Plus ya, 27.680. Pertama sebelumnya saya meminta tentang penambahan itu, saya pengen tahu Pak, objektif Bapak sampaikan. Jujur tolong disampaikan kepada kami. Berapa sih kuota haji reguler yang terpakai sesungguhnya? Orang puluhan tahun antri Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kuota, dosa kita Pak. Iya betul. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kuota, dosa kita Pak. Puluhan tahun orang antri Pak, reguler itu. Seperak, 2 perak, 10.000, 5.000 dikumpulkan, menabung untuk bisa berangkat. Ada kuota, kita tidak memberikan kepada mereka. Sebenarnya berapa kuota haji? Kita tahu Pak, setiap tahun ada 1%, 2% yang tidak terpakai. Bapak kemanakan kuota yang tidak terpakai itu? Kenapa tidak terpakai? Kita ada tambahan kuota lagi 20.000. Berarti 241.000 jumlah kuota kita. Berapa yang dipakai reguler, berapa yang dipakai oleh NH+. Profesor Hilman, saya secara pribadi hanya mengakui kuota itu yang diberikan dibagi sesuai proporsi adalah yang telah diputuskan oleh panja dan keluar kepresnya. Tidak ada pemberian kuota 10.000 kemanapun kepada Pak. Dari mana Bapak berikan itu? Apa dasar hukumnya Bapak berikan 10.000 itu? Saya membaca ini di halaman Bapak, di halaman 2 disebutkan jumlah kuota Bapak menjadi 27.680. Saya kaget tadi, saya hitung-hitung. Kok 27.680? Menurut hitungan saya cuman 19.290. Saya nggak tahu apakah saya nggak diikutkan di dalam rapat-rapat keputusan itu. Jadi di sini teman-teman ada dugaan bertambahnya kuota, tetapi itu disalahgunakan oleh pihak Kementerian Agama. Yang kuota tersebut mungkin ya bisa jadi ya mungkin itu diberikan kepada orang-orang yang memiliki harta lah, yang memiliki kekayaan, yang memiliki uang. Lalu mereka diikut sertakan sebagai calon jamaah haji di tahun yang sedang berjalan seperti itu teman-teman. Rasanya keputusan panja ini hanya tetap sebesar 8% dari kuota yang ada. Kalau 8% dari kuota yang ada hanya 19.290 Pak. Ini 27.680. Apa dasar hukumnya Pak? Keputusannya dari mana? Terus terang Pak, saya nggak ikut serta itu. Ilegal itu 27.680. Ilegal ya? Dari mana aturannya? Haji ilegal teman-teman ya? Kalau kita bertolak kepada aturan yang ada 8% ya cuma 19.280. Itu yang saya katakan tadi Pak. Itu hak haji reguler Pak. Yang sudah puluhan tahun menunggu masa Bapak ambil? Tega betul kita. Puluhan tahun mereka menunggu Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji. Saya nggak ikut-ikutan Pak. Ini rapat kita live. Terus terang, mohon maaf pimpinan, saya tidak ikut serta di dalam konteks itu. Yang 10.000 itu saya ingin tahu kejelasannya dari mana itu didapat. Apa keputusannya? Apa dasar hukumnya? Insyaallah. Berdasarkan apa? Ketentuan hanya 8% yang dibagikan secara objektif dari kuota yang ada. Saya ingin betul klarifikasi dari Bapak tentang itu. Sekali lagi, saya secara pribadi dan Partai Golkar hanya mengikuti apa yang telah diputuskan oleh panja dan telah keluar kepresnya terhadap panja itu. Di luar ketentuan itu saya nggak ikut serta. Luar biasa teman-teman ya, yang kita sayangkan di sini adalah atas nama agamanya, yaitu Kementerian Agama teman-teman. Ya memang tidak pandang bulu teman-teman ya. Kalau sudah ada niatan itu ditambah juga ada kesempatan, maka perbuatan buruk itu akan dilakukan teman-teman ya. Allahu Akbar, kita sudah sama-sama mendengarkan teman-teman pihak DPR RI kita daripada fraksi Golkar mengatakan dan mempertanyakan ada kuota Haji Plus sebanyak 27.680 orang. Sementara yang disepakati di dalam Kepres